teman-teman, langkah pertama siapkan 1 batang daun bawang ya. Ini udah dicuci bersih, kemudian kita iris-iris atau potong-potong kecil ya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya 1 batang daun seledri ya, kita potong-potong kecil-kecil juga. Kalau sudah dipotong-potong bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian kita ceplok 1 butir telur ya teman-teman. Ini menggunakan telur ayam. Kemudian kita kocok lepas terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini aku menggunakan tepung yang kiloan itu ya teman-teman, yang harga murah. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk ya. Kalau suka boleh ditambahkan micin dan garam. Kemudian kita masukkan daun bawang dan juga seledri tadi yang udah dipotong-potong. Tambahkan 1 gelas belimbing air putih ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini tepungnya harus benar-benar larut ya teman-teman, jangan sampai ada yang menggumpal. Kemudian kita pindahkan ke tempat yang mau dibuat mengukus ya. Ini aku tuangkan ke twin bowl yang ukuran 500 ml. Boleh juga menggunakan wadah lain ya teman-teman, disesuaikan selera aja. Di tahap ini aku sudah memanaskan kukusan ya teman-teman. Jadi setelah semuanya selesai bisa langsung kita kukus. Ini udah panas airnya, jadi tinggal kita kukus ya. Ini kita kukus kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Ini setelah 10 menit kita buka, kita tusuk dengan tusuk sate atau tusuk gigi ya teman-teman, untuk memastikan udah matang apa belum ya. Ini udah nggak nempel, jadi berarti ini udah matang ya. Kita angkat dan biarkan dingin. Nah ini setelah dingin ya teman-teman, kemudian ini aku keluarkan dari cetakannya. Kemudian kita potong-potong jadi 2 memanjang, jadi 2, terus jadi 2, pokoknya dipotong-potong. Ini besar kecilnya disesuaikan selera aja ya. Kalau mau dibuat ide jualan seribuan, ini tuh bisa banget ya teman-teman, jadinya tuh banyak banget. Kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini ya, ataupun tusuk sempolan, dan lakukan hingga selesai. Ini setelah aku tusuk-tusuk semua ya teman-teman, jadinya tuh banyak banget, lebih dari 20 tusukan ya. Kemudian ini kita sisihkan. Kalau mau langsung digoreng bisa kita pecahkan 1 butir telur ya teman-teman. Kemudian ini ditambahkan sedikit penyedap rasa biar ada rasanya. Kemudian diaduk-aduk ya, atau dikocok lepas. Nah kalau sudah, ini aku tambahkan 2 sendok makan air biasa ya teman-teman. Aduk-aduk kembali biar tercampur merata. Ini sebenarnya bisa di frozen ya teman-teman. Sebelum digoreng seperti ini bisa dimasukkan dalam kotak tin wall atau kotak yang ada tutupnya. Ini mau aku langsung goreng aja teman-teman. Siapkan minyak, kalau sudah panas kita goreng. Ini belum aku kasih telur ya, ini kita goreng hingga setengah matang. Ini jangan terlalu kering ya teman-teman, kalau kita goreng setengah matang aja ya. Kalau sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan dulu ya. Kemudian kita goreng menggunakan telur ya teman-teman. Sebenarnya ini langsung dimakan juga udah enak ya.
Tapi lebih enak lagi kalau dicelupkan telur seperti ini ya. Ini yang udah digoreng setengah matang tadi ya. Kita celupkan ke telur yang udah dikocok. Kemudian kita goreng. Ini kita goreng hingga kecoklatan atau golden brown. Kalau bawahnya udah kecoklatan atau keemasan bisa dibalik ya biar matangnya merata. Nah, ini sudah coklat keemasan ya teman-teman. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kembali menggoreng hingga semuanya selesai ya. Ini setelah aku goreng semua teman-teman, jadinya banyak banget. Langkah pertama, siapkan mie telur atau mie kuning. Ini boleh menggunakan merek apa aja. Kebetulan aku punyanya merek ini ya teman-teman. Kemudian kita rebus dulu minyak seperti biasanya. Sambil nunggu minyak lunak, siapkan 3 siung bawang putih, iris dulu kecil-kecil ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak dipotong-potong juga boleh ya. Aku potong-potong karena biar nanti itu saat menghaluskannya lebih mudah. 5 siung bawang merah kita potong-potong juga ya. Ini aku menggunakan bawang merah yang kecil-kecil banget itu teman-teman, jadi agak lebih banyak ya. Kalau teman-teman menggunakan bawang merah yang besar cukup menggunakan 5. Nah, ini udah aku potong-potong bawang merahnya, kemudian kita potong-potong juga cabai keriting. Ini aku menggunakan 4 buah ya. Kalau teman-teman pengen pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Nah, ini udah, kemudian kita siapkan blendernya, kita haluskan. Ini sebenarnya mau diulek juga boleh banget ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Kita kembali lagi ke minyak ya. Ini minyak udah mengembang, udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kita masukkan mie yang sudah dimasak tadi. Tambahkan juga atau masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan 4 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Ini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian 1 sendok makan tepung beras. Seperempat sendok makan kaldu bubuk. Kemudian ini ada micin sedikit, kalau nggak suka boleh di skip ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Kemudian selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini airnya bertahap aja ya. Kita lihat dulu nanti adonannya bagaimana ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Biar warnanya lebih cantik, tambahkan 1 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini aku tambahkan sedikit air lagi ya teman-teman. Totalnya aku menggunakan 100 ml. Nah, ini udah pas adonannya. Kemudian kita siapkan minyak panas. Kita goreng seperti menggoreng gorengan pada umumnya ya. Ini aku menggunakan 1 sendok makan ya. Atau bisa disesuaikan selera aja besar kecilnya ya teman-teman. Kita goreng hingga bawahnya itu kecoklatan atau keemasan ya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa dibalik ya teman-teman biar matangnya merata. Nah, ini sudah keemasan semua ya teman-teman, udah garing ya. Kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali sisa adonannya hingga selesai. Oke teman-teman, ini cemilan kita hari ini udah ready. Ini rasanya tuh gurih, enak teman-teman. Sepertinya ini juga bisa buat ide jualan terbaru ya.
Penampilannya yang menarik, rasanya juga gurih, gurih-gurih pedas ya teman-teman, ada cabai-cabainya gitu. Nah, ini pokoknya mantap, wajib banget dicobain resepnya ya. Oke, bahan-bahan bakso crispy. Yang pertama ada tepung terigu protein sedang 175 gram, kemudian 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh micin ya. Kalau nggak suka micin boleh di skip aja. Setengah sendok teh soda kue, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau sudah, siapkan wadah bersih, kemudian kita ambil 5 sendok makan tepung terigunya. Selanjutnya tambahkan sedikit air dan aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau kurang cair bisa ditambahkan airnya kembali secukupnya, agak kental ya teman-teman. Kemudian ini aku sudah menyiapkan 25 butir bakso kerikil, ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ambil 1 butir bakso, kita celupkan, kita baluri ke tepung keringnya dulu ya teman-teman. Kemudian kita cemplungkan ke adonan basah atau tepung terigu yang dikasih air tadi ya. Lalu lanjut kembali ke tepung terigu kering ya, kita aduk-aduk sambil agak diremas gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah bertekstur, lakukan hal yang sama ya hingga selesai. Kenapa baksonya aku celupkan ke tepung terigu yang kering dulu, biar nantinya kalau dilumuri tepung terigu basah itu bisa nempel ya. Di tahap ini aku sudah memanaskan minyak ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Untuk teman-teman yang sudah like dan support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah mendapatkan beberapa pieces gitu ya teman-teman, kemudian kita goreng menggunakan minyak panas. Ini apinya sedang aja ya teman-teman, biar nantinya itu tepungnya nggak cepat gosong ya. Nah, ini kita goreng hingga bawahnya itu kokoh dulu ya teman-teman. Kalau sudah kokoh bisa kita balik, jangan dibalik sebelum kokoh ya, biar nanti tepungnya itu enggak pada rontok teman-teman. Kalau sudah kokoh seperti ini bisa dibulak-balik ya sampai kekuningan. Kalau sudah kekuningan atau keemasan seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Kita lanjutkan kembali menggoreng hingga baksonya habis ya. Oke, ini setelah aku goreng semuanya ya teman-teman, ini tuh bisa banget langsung dinikmati. Kalau mau buat ide jualan juga bisa ya teman-teman, kita kemas dalam mika kecil, kita isi 3 seperti ini ataupun 4 biji ya. Pokoknya disesuaikan saja sama harga jual di daerah masing-masing ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan saus sambal. Boleh menggunakan saus sambal kemasan atau bisa langsung dikucurkan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan mayones karena anak-anak itu suka mayones ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Aku udah nggak sabar pengen nyobain ya teman-teman. Aku mau nyoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya enak banget. Pertama siapkan Nutrijel, ini aku menggunakan rasa leci ya.
Aku menggunakan 2 saset yang ukuran kecil, kita tuang semua pada pan ya. Kemudian tambahkan gula pasir, ini aku menggunakan 10 sendok makan. Lanjut kasih garam sedikit ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu sebelum kita kasih air, biar nantinya tidak ada yang menggumpal ya. Baru kemudian tambahkan air, ini aku menggunakan 700 ml air ya. Terus kita aduk-aduk sambil kita masak ya teman-teman. Ini kita masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa matikan api kompornya, aduk-aduk sebentar biar uapnya berkurang. Kemudian masukkan fruit asidnya ya. Jika kalian tidak mau terlalu asam ya, jadi nggak usah pakai fruit acid ya teman-teman. Ini bisa di skip aja kalau pengen dominan manisnya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, kita siapkan cetakan dulu ya teman-teman. Sebelumnya kita ambil dulu 175 ml ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan pewarna. Yang pertama aku menggunakan pewarna hijau ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian cetak dalam cetakan bola-bola ya teman-teman, bulat-bulat seperti ini. Kita tuang semuanya ya hingga habis. Kemudian kita tutup rapat. Dan ini kita diamkan hingga set ya. Selanjutnya aku mengambil lagi 175 ml ya. Kemudian ini aku kasih warna merah. Aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Kalau sudah tercampur bisa tuangkan ke cetakannya. Yang ketiga ini aku menggunakan warna ungu ya teman-teman, sama seperti yang kita aduk-aduk biar tercampur, kemudian kita tuang ke cetakan ya. Ini sama seperti yang tadi, kita biarkan hingga set ya. Yang terakhir aku menggunakan warna biru ya teman-teman, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, kita tuang ke cetakan ya. Ini kita tutup cetakannya ya teman-teman hingga penuh seperti ini, agak keluar ya, biar nantinya hasilnya itu bagus. Kemudian kita biarkan hingga set. Sambil nunggu, siapkan air 250 ml, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 saset susu kental manis. Boleh menggunakan merek apa aja ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Kemudian susunya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita cek dulu jelinya, ternyata udah set, udah jadi ya teman-teman. Kemudian kita bantu untuk mengeluarkannya seperti ini ya, biar nantinya tuh nggak nempel-nempel gitu ya teman-teman. Ini aku menggunakan tusuk gigi. Lakukan hal yang sama pada semua warna hingga selesai. Oke teman-teman, kemudian siapkan plastik es lilin ya. Ini aku menggunakan ukuran 4x20. Kemudian kita isi jelinya. Ini karena mau dijual 1000-an, jadi kita isi 3 bulat atau 3 buah jeli ya, biar lebih cantik. Ini warnanya aku selang-seling ya teman-teman, di mix aja biar tambah cantik ya. Kalau mau merah-merah semua atau hijau-hijau semua atau biru-biru semua nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya disesuaikan selera aja. Kalau sudah masuk jelinya, kita masukkan susu cairnya ya. Tadi kita kasih sedikit aja ya teman-teman. Nah, kita tekan-tekan seperti ini biar susunya itu turun ke bawah gitu. Kemudian bisa kita tali seperti ini. Oke teman-teman, kita lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Oke, untuk kalian yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalau keluarga kita membuat video terbaru, Anda menjadi penonton pertama. Dan yang sudah subscribe dan selalu dukung channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dan dipermudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini jelinya masih sisa ya teman-teman, tapi air susunya udah habis. Ini jadinya tuh banyak banget, kalau nggak salah itu 24 biji ya teman-teman. Bisa juga dikemas dalam tempat jeli seperti ini ya teman-teman. Ini aku menggunakan yang ukuran 60 ml. Kalau mau dijual seperti ini bisa ya teman-teman, disesuaikan saja sama harga jualnya ya.
Ini rasanya tuh seger karena ada rasa lecinya. Lebih enak dimakan saat dingin-dingin ya teman-teman. Jadi ini bisa kita taruh di kulkas dulu sebelum dinikmati ya. Oke teman-teman, ini bahannya. Yang pertama ada 5 kotak tahu ukuran kecil ya. Ini harganya cuma 2.500 aja kalau di tempatku ya. Ini kita bejek-bejek atau kita haluskan, boleh menggunakan garpu ataupun alat lain. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini aku menggunakan yang protein sedang ya. Kemudian masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Selanjutnya 1/4 sendok makan kaldu bubuk, penyedap rasa, dan juga lada bubuk 1 sendok teh ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata tapi ini masih menggumpal ya teman-teman tahu dan tepungnya, jadi kita beri sedikit air, kita aduk-aduk sampai tercampur merata biar nantinya tahunya itu lemas ya. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman, agak lembek. Kemudian siapkan kulit pangsit beberapa ya teman-teman. Ini aku mau potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya ambil 1 potongan kulit pangsit. Kemudian kita beri setengah sendok makan adonan tahunya tadi ya teman-teman. Kita ratakan ya teman-teman bagian ujungnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kita gulung-gulung ya. Ujungnya jangan lupa diberi air, ini air biasa ya teman-teman, biar nantinya itu merekat ya, tidak pudar, ora ucul nek digoreng ya teman-teman. Kemudian ujungnya dirapikan seperti ini ya, lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Nah, ini tuh sudah jadi semua ya teman-teman. Sebenarnya ini langsung digoreng pun bisa ya. Tapi kali ini aku menggunakan baluran tepung terigu ya. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu biar ada rasanya. Tambahkan kaldu bubuk dan juga lada ya. Secukupnya aja teman-teman. Kemudian tambahkan air ya. Kita larutkan sampai tepungnya benar-benar larut ya teman-teman. Ini konsistensinya agak kental ya, jangan terlalu cair ya teman-teman. Kita aduk-aduk, ini ngasih airnya bertahap aja ya biar enggak kebanyakan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kekentalannya ya teman-teman. Ini aku juga sudah menyiapkan tepung panir. Kemudian kita ambil 1 adonan yang tahu tadi ya. Kita celupkan ke tepung terigunya seperti ini. Kalau sudah bisa kita laburi dengan tepung panirnya. Nah, kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal ya, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari keluarga kita. Untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak.
Nah, ini udah selesai ya teman-teman, jadinya tuh banyak banget ya. Kalau mau dibuat ide jualan pun bisa. Dengan harga 1000-an ini tuh untungnya berlipat ya. Nah, ini aku mau taruh dalam kulkas dulu 5-10 menit ya teman-teman, kemudian baru aku goreng. Kenapa harus dimasukkan kulkas? Karena biar tepung panirnya itu enggak terlalu ambiar ya teman-teman kalau langsung digoreng gitu. Kalau ditaruh di kulkas dulu itu tepung panirnya bisa lebih kokoh ya teman-teman. Nah, ini kita goreng hingga coklat keemasan seperti menggoreng pada umumnya ya teman-teman. Kalau sudah coklat keemasan bisa dibolak-balik gitu biar matangnya itu merata ya. Kalau sudah matang merata, pokoknya kita angkat saja dan kita tiriskan. Nah, ini bisa ditaruh ke piring saja ya teman-teman, ini sudah siap untuk dinikmati. Kalau mau buat ide jualan biar tambah menarik ya untuk anak-anak sekolah gitu, kita beri stik es krim seperti ini ya teman-teman. Stik es krimnya kita potong dulu menjadi 2 ya, kemudian kita tancapkan seperti ini ya. Ini juga bisa dibuat ide jualan 1000-an ya teman-teman. Kalau menggorengnya tanpa tepung panir dan terigu itu kurang tahan lama crispy-nya ya teman-teman. Atau bisa juga di frozen ya seperti ini. Kita taruh saja dalam box yang ada tutupnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita tutup dan masukkan dalam kulkas atau freezer. Bisa digoreng saat dibutuhkan ya teman-teman. Oke ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.